Di dunia dapat apa? Banyak orang memberikan sanjungan, lalu kemudian orang kemudian salut, dan kemudian orang sekitarnya memberikan penjagaan. Kenapa? Wong loman itu akeh bolone, tapi wong medit digetingi wong dia. Orang gelem bondo tapi gelem bati. Itu kan mewadidnya luar biasa itu. Nah kemudian apa? Apa kabar gembiranya? Annalahum jannat. Sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan surga-surga. Surga itu indah. Kata Nabi, mala ainun ra'at. Jadi mata kita tersebut itu pernah memandang yang indah-indah, tidak akan pernah menyentuh sedikit pun keindahan yang ada di surga. Wala udhunun sami'at, dan pendengaran kita pernah mendengarkan hal-hal yang indah. Katakanlah musik sing enak itu, katakan itu suara yang enak, maka tidak pernah menyentuh sedikit pun keindahan suara yang ada di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan hati seseorang itu atau kemudian apa ini, jadi orang tersebut mengkhayal dengan khayal-khayal yang indah-indah itu tidak akan pernah menyentuh kepada keindahan di surga. Lawistah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian apa? Keindahan surga dilukiskan oleh Allah, tajri min tahtiha al-anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jannat itu kebun, the garden, ya. Jadi kebun yang indah, taman yang indah itu menjadi lebih indah lagi ketika mengalir di bawahnya sungai-sungai. Patik airnya luar biasa. Nanti gambarannya kayak apa nanti. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Dan yang luar biasa kabar gembira yang berikutnya. Jadi begitu masuk itu Masya Allah, maka ucapan orang-orang yang ahli surga itu alhamdulillahilladzi saddaqana wa'dah wa awrathana al-ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasya wa ni'ma ajrul amilin. Kalimat alhamdulillah itu adalah kalimat yang terucap pertama kali ahli surga. Tidak pernah begini, aku kok ya mlebu swarga, aku kok, tidak pernah. Tetapi menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tidak ada orang yang gede no amali itu, tidak ada. Nah, kemudian apa? Nanti apa sungai-sungainya kayak apa nanti? Kullama ruziku minha, setelah dia menyaksikan hal-hal yang indah, setiap kali mereka diberi rizki, dia dari surga itu min samaratin, dari buah-buahnya sebagai rizki, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Loh, iki kan kaya dahulu kami telah diberi rizki waktu di dunia, ya ana apel, ya ana pisang, paham ya? Ada pisang macam-macam itu, ada apel macam-macam itu sudah. Tetapi yang ada di surga itu tidak sama dengan apa yang kita nikmati waktu di dunia. Itu namanya mutasyabihan, dia serupa neng orang sama. Ya podo-podo, ya sandal podo. Sisi mungkin kalau dulu itu merek itu apa, Carfil, dia podo itu. Tapi siji ya ame ngeblat apa itu, tembakan. Ya KW 100, yang sini KW 1. Beda, rasanya juga beda. Tapi perkara sandal digawe ya sandal. Paham ya? Cuman sing siji empuk, sing siji atos. Nah, kemudian apa? Walahum fiha, yang mencengangkan itu adalah sudah merasakan yang luar biasa. Jadi di surga itu gak ada orang buang kotoran itu, gak ada.
Dan kita pernah mengalami kondisi itu, di mana kita ini tidak buang kotoran. Di mana? Waktu di rahim. Coba bayangin kalau sekiranya janin itu kemudian buang kotoran. Ndak kayak opo itu rusak rahim. Tidak. Kita pernah mengalami kondisi bahwa kita enggak membuang kotoran. Lalu kemudian apa? Di surga itu nanti disediakan azwajun, pasangan-pasangan mutahharatun yang disucikan oleh Allah. Di mana pasangan-pasangan ini kayak apa? Pasangan-pasangan ini adalah bentukan dari amal-amal kita. Bentukan dari amal-amal kita. Wahum fiha khalidun, mereka itu adalah orang-orang yang kekal. Nah, ini gambarannya para jamaah sekalian. Ini masih gambaran sungai di dunia, begitu indah, segar. Nah, kira-kira lainnya gini, Gading Fajar sungai ini piye? Seger gitu ya. Mbok sumuk-sumuk gak payu omae. Pergi ke sini. Sekarang aja weekend, walah weekend, ya sumuk larang. Bagaimana kalau sekiranya model begini? Ini masih di dunia ini real ini. Sungai. Ini kebetulan saya ngambil di wilayah Jepang. Jepang terawat ini. Nah, kalau di sini kan watune dicukiti gaya akeh. Nah, ini semacam ini. Bagaimana indahnya. Nah, kayak begini. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keindahannya ini adalah di dalam surah Muhammad. Surat yang ke-47 mengenai kondisi surga itu kayak apa. Surat Muhammad pada ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Masalul jannah, perumpamaan surga, allati wu'ida, yang telah dijanjikan oleh Allah, al-muttaqun, yang orang-orang bertakwa dijanjikan. Artinya perumpamaan surga yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa itu kayak apa? Fiha, di dalamnya, anharun, ada banyak sungai. Nahrun itu satu sungai, jamaknya anhar, beberapa sungai. Bagaimana sungainya? Anharun, ada beberapa sungai di surga itu, mimma'in, dari air, ghairi asin, yang tidak payau. Ya asin podo ya. Asin itu enggak asin ya. Iya. Ya jadi podo bahasanya. Padahal lek wong tambahan iku golek banyu asin. Jadi sungai-sungai yang ada di surga itu, sungainya, airnya itu adalah ghairi asin, tidak payau. Sampeyan lek adus kate aire payau, ya jenenge sabun ora nguntuk. Adus tambah gilap ya men. Dan nanti gigi lama-lama jadi ya, mengkapur ya. Lalu kemudian apa? Wa anharun, ada beberapa sungai, mil laban, airnya itu adalah dari laban, susu. Dan lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah apa? Ta'muhu, rasanya. Jadi air susu mengalir.
Wallahu alam, Allah itu mendatangkan dengan cara bagaimana itu bukan wilayah kita. Jadi airnya melimpah, duduk titik gitu itu, melimpah. Anhar, beberapa sungai, airnya mil laban, dari susu, lam yataghayyar ta'muh, yang tidak berubah rasanya. Sampeyan beli susu sapi di sini pagi, jarno mari ngene sore sampeyan nombe, ora dilebokno ning ngene kulkas, kira-kira gimana? Basi. Itu ya. Lah ini enggak mengalir. Enggak berubah rasanya. Jadi mandi susu itu wis ngelak ngombe gitu aja sudah. Enak. Gowes ngelak mbok ya ngombe dhewe. Lalu kemudian berikutnya adalah wa anharun, dan ada beberapa sungai min khamrin, dari perasan anggur, khamr. Padahal khamr ini secara bahasa artinya sesuatu yang mengacaukan pikiran, wong pening itu. Tapi khamr di sini adalah lazzatin, yang terasa lezat. Lazzat itu bahasa Arab, bahasa kita lezat. Lazzatin, terasa lezat, lisyaribin, untuk orang-orang yang meminumnya, enggak pening. Ya, jadi perasan anggur, maka anggur itu perlu. Bahkan ada disarankan itu orang makan anggur itu sah bijinya, kandungannya bagus. Lawak dhewe yo buang ya. Bahkan golek anggur sing ora ono bijine, keliru itu sebetulnya. Nah, ya. Oke, berikutnya. Tapi aja agak-agak, nanti pening gitu. Lalu kemudian apa? Wa anharun, ada beberapa sungai di mana airnya min asal, dari madu. Ya. Jadi banyune ku teko madu asli ini. Ya. Yang dijual Pak Khotib itu gak asli, karena istrinya masih suka dengan itu. Tapi kalau madu asli itu bawa pulang, istri ngamuk-ngamuk. Pak Ki langsung nyantol, gak ngantuk. Pak Agus tak ngantuk. Jadi ada beberapa sungai yang airnya itu min asal, dari anggur, dari madu, musaffa, yang tersaring, jernih. Maka sofi itu artinya bersih, dari kalimat sofa. Sehingga kemudian ada sebuah upaya orang untuk membersihkan jiwa, namanya ilmunya adalah tasawuf. Nah, orangnya itu biasanya disebut sufi. Ya. Lalu kemudian dalam kemasan apa? Biasanya netto itu adalah sofi. Sofi itu netto. Cuman kalau Sofia la jubah, bersih tak berjubah. Nah, berikutnya musaffa min asalin musaffa. Jadi jernih. Sementara ada madu yang kemudian masih masih reget, ada kotoran-kotorannya itu ya. Kadang suwiwine, kadang apanya itu ya. Ini jernih. Lalu kemudian walahum fiha min kullis samarat, dan bagi mereka di dalam surga itu min kullis samarat, akan mendapatkan dari berbagai macam buah-buahan. Bapak Ibu sekalian,
surga itu digambarkan penuh dengan buah-buahan. Artinya betapa pentingnya kita mengkonsumsi buah-buahan itu. Ojo males makan buah-buahan itu. Apapun, kalau dulu awak dhewe ning desa itu ana kenitu, ana macam-macam itu ya. Sing ora ana saiki wisan apa itu? Kista sing ngewatos marine jerone iku dikerok itu apa kinco ya pada itu. Kalau tempat saya namanya kisto masih ada tak Pak? Juwet ya, juwet sampai kene biru kabeh. Wes macam-macam dulu itu. Ana jenenge uni cilik-cilik gini. Iya, mulai gue lagi gawe tolop, kena itu. Atau warnanya ada yang kalau matang itu merah, ada kehitam-hitaman, enak itu. Enak dia. Jadi makanya sehat orang dulu itu konsumsinya apa? Buah-buahan. Pisang itu gak nolak itu orang dulu macam-macam. Mulai pisang kelotok itu ya. Ya, pisang kelotok itu saumpamane gak ndak pakai apa jenenge bijine iku lewarang iku. Sampai ibu-ibu itu supaya rujakane enak DKI pisang kelotok itu. Nah, perlu buah-buahan itu. Nah, nanti sekali-kali ngaji ini kita ini konsumsinya adalah buah-buahan. Itu urusannya Pak Seno itu. Supaya terasa masjid ini terasa surga ya. Lah walau fiha min kullis samarat, bagi mereka akan mendapatkan buah-buahan wa maghfiratun mir rabbihim. Lho kaya ngono itu sudah mendapatkan itu juga mendapatkan apa? Mendapatkan ampunan mir rabbihim dari Tuhan mereka. Kaman wa khalidun finnar, kekalnya orang di surga itu seperti orang yang kekalnya ada di neraka itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah tentang persoalan surga. Begitu indah itu. Loh, sampean niku ning ngene tempat mainan ada apa? Airnya kolam bikinan ngono bayar. Uyel-uyelan. Kolame mari ngene apa mari ngene apa? Ndadekno kene ireng gitu. Karena apa? Banyak kaporitnya. Tapi di sana tidak. Lah kenapa kita ini enggak kepingin membeli itu? Membeli dengan apa? Membeli dengan amaliyah, dengan amal perbuatan kita. Ini adalah gambaran-gambaran yang ditawarkan oleh Allah. Nah sekarang pasangan yang ditawarkan oleh Allah di surga itu kayak apa? Ya, supaya sampean tahu dan tertarik itu. Lek nang kene biasa-biasa dikejar-kejar. Oh, ada lagi gak atus ya. Al kecutu itu. Ya, coba berikutnya, coba perhatikan. Pada ayat 70 surat ke-55. Fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hurun maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban lam yadmithunna insun qablahum wala jan. Para jamaah sekalian, digambarkan oleh Allah, jadi di surga itu fihinna, di dalamnya khairatun hisan. Khairat, ada bidadari-bidadari yang baik, khair, yang terpilih.
ini sudah pilihan itu. Dah ana bidadari kemudian melakukan teglek itu enggak ada itu. Ya. Kemudian mripate apa? Jadi kan ada ndelok kono tapi sing ndelok ngedepi rono apa tapi sing ndelok kono kero itu. Ada enggak gitu? Jadi lek ndelok iku wong ngene. Ndelok Pak Khotib ngene. Lak medeni ngono. Ya. Lah sing Pak Man rumangsa didelok padahal sing didelok Pak Khotib kecelik Pak Man. Jadi gak ada begitu. Khairatun hisan yang jelita terbaik. Wis khairat hisan. Wis gak ada cacate. Lembeane koyok macan luwe. Ya. Kemudian apa? Untune mijit timun. Kan gitu ya. Nah, kemudian pundake kaya belarak sempal. Wes, ono wis gambarane iki. Mbok ya apa gak iso dibayangne. Yang jelas lagi gak ngentutan. Gak ono begitu ngentutan apa meneh abape kotak-kotak itu gak ono itu. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mana nikmat-nikmat Tuhan kalian yang kalian apa dustakan itu. Hurum maqsuratun fil khiyam. Hurun, haur itu bidadari, haur. Maka dulu ada apa ferry namanya Haur Koneng. Ya. Haur Koneng itu bidadari kuning. Ya. Masih ingat ya? Saya kalau dulu nyebrang ke Madura apa Koneng? Oh bukan Haur Koneng dah. Aku lego Haur Koneng itu. Oh Poter Koneng. Nah, Poter Koneng ngambang apa gimana? Nah, hurun bidadari maksurat. Maksurat dari segi bahasa itu qasrun itu artinya pendek. Maksurat fil khiyam. Jadi kalau bahasanya itu apa? Lek ndelok itu. Jadi kalau jalan, kalau keluar itu gak ado-ado. Bidadari itu bukan tipikal kelayapan, itu bukan itu. Bukan. Paham ya? Metune dilut poma fil khiyam, dalam khemah-khemah mereka itu. Paham ya? Pak Man langsung guyu. Wah kelayapan wireng kabeh itu gar-garan. Lalu kemudian apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kalian yang mana yang kalian dustakan? Yang luar biasa lagi yang ke-74. Apa itu? Lam yaqmithunna, yang tidak menyentuh kepada mereka insun manusia qablahum sebelumnya, wala jan, dan tidak pula jin. Artinya bidadari yang ditampilkan oleh Allah itu tidak pernah disentuh oleh tangan manusia maupun tangan jin. Orsinil, nggak ambu tangan apa mana ambu pipi. Loh iya. Jadi ini, jadi memang ini dibentuk oleh Allah, dibikin oleh Allah, diciptakan oleh Allah, bahannya dari amal-amal kita. Maka nanti kemudian datang wanita yang cantik itu, siapa ini? Man hiya? Itu adalah sholatmu. Siapa ini? Ini sedekahmu. Ini adalah baca Qur'anmu. Ini adalah sudah luar biasa. Yang terakhir itu, Masya Allah, siapa ini? Loh, iki bojomu. Paham ya? Ketika istri kita yang masuk surga karena amaliannya luar biasa itu, nanti akan masuk surga, keindahannya melebihi daripada bidadari yang kita nggak bisa bayangin kecantikannya itu.
Wis gak koyok ngene saiki sudah. Untune mulai renggang-renggang, wis rompal, mari ngene kemudian ya kaca mripatan kandel-kandelan. Lek mlaku balak-balik kesandung. Ya. Mari ngene lek mari longgo terus ngadeg terantan-terantan dhisik. Wis gak katik ngono. Sudah selesai. Enggak ana kemudian bidadari itu kemudian awake mekar enggak karu-karuan niku gak ana. Jadi bentuknya itu bagus indah. Mulane ora ana wong tuwek mlebu swarga iku gak ana. Ini guyonan Nabi itu. Sehingga kemudian ibu yang tua itu nangis itu. Artinya ketika masuk surga itu adalah dimudahkan oleh Allah. Maka kemudian dalam surat An-Naba yang suka dibaca oleh Ustadz Habib itu, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba. Itu luar biasa itu. Ya. Iki apa iki nyambung. Gak apa-apa. Kawaib. Apa itu? Wa kawaiba atraba. Ini seringkali diterjemahkan dan gadis-gadis yang sebaya. Kawaib itu bapak-bapak itu jamak dari ini Ka'bun. Apa artinya? Ka'bun itu kemiren. Ini itu ilal Ka'ban, kemiren. Artinya ngapunten, ini bahasa Allah begitu indah sekali. Wa kawa'iba, dan gadis-gadis yang mulai buat dadanya muncul sebagaimana, paham ya? Itu eksotik sekali Allah pilihan bahasanya itu. Wa kawa'iba atraba, yang setara, yang sebaya. Gak ana wong lanang tuwa terus ndak. Gak ana tuwa iku wis gak ana. Pak Man wis gak ana. Wis gak ana blas itu. Iya. Jadi di surga itu apa? Wa kawa'iba atraba, atau innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Hadaiq, ada kebun-kebun yang kemudian wa a'naba, dan anggur-anggur. Anggur itu luar biasa. Kemudian innal muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Dan selalu itu digambarkan ada gelas-gelas yang kemudian ada air, yang minuman yang telah disediakan oleh Allah. Gak gelas kosong. Ya. Ngaji kosongan ini kan ya kadang ya ngelak ya apa itu. Nah, beda kalau saya ini tinggal, nah, ya terasa seger. Ngomong asik tapi kemudian garing, ya gak asik itu. Wah, coba papa ikin dunia di dunia. Jadi cublesannya balik-balik ketul. Loh, coba. Bismillah. Alhamdulillah. Ini gambaran-gambaran surga. Nah, oleh karena itu harus kita berjuang. Kita berjuang untuk mendapatkan itu. Pantaskan kita untuk menjadi orang ahli surga dengan menjadi bagian orang yang amanu wa amilus sholihat. Orang yang amanu wa amilus sholihat inilah buahnya nanti puncaknya adalah al-muttaqun. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.